Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summa assalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita berjumpa dalam kuliah kita Tafsir Tarbawi. Di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang sarana dalam meraih ilmu. Sebagaimana yang diketahui, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, baik sebagai fardu ain terhadap ilmu-ilmu tertentu maupun fardu kifayah terhadap ilmu-ilmu yang lain. Semakin satu ilmu itu dibutuhkan, maka semakin besar kewajiban kita untuk memperoleh ilmu yang diperlukan tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita di surah Thaha sebuah doa, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah bagiku ilmu. Nah, ketika Al-Quran bercerita tentang sarana dalam memperoleh ilmu, setidaknya ada 3 sarana yang paling pokok yang disebutkan Allah dalam banyak ayat. Yang pertama, melalui pendengaran. Tentunya pendengaran ini merupakan pokok terhadap ilmu yang diperoleh dari wahyu atau dari bangsa-bangsa terdahulu. Yang kedua, penglihatan. Ini adalah pokok untuk memperoleh ilmu yang sifatnya material, yang tentunya dibangun di atas pondasi observasi maupun percobaan. Dan yang ketiga adalah akal dan hati. Itulah pokok terhadap ilmu-ilmu rasional. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang ketiga sarana memperoleh ilmu ini di surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam kondisi tak tahu apa-apa. Kemudian Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan akal, pikiran, agar kalian bersyukur. Jadi ketika manusia itu dilahirkan, jadi manusia tidak membawa ilmu apapun, dia tak punya pengetahuan apapun. Tentunya ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia diperoleh lewat proses belajar. Belajar dengan berbagai sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia. Belajar dari apa yang didengarnya, belajar dari apa yang dilihatnya, dan belajar dengan mengoptimalkan fungsi akalnya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat 3 sarana dalam memperoleh ilmu ini, sayangnya sedikit sekali orang-orang yang mensyukurinya. Mensyukuri dalam pengertian memanfaatkan ketiga sarana tadi untuk betul-betul dengannya mengenal Allah dan semakin takzim dan mengagungkan Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesarannya. Kita lihat bagaimana di surah Al-Mu'minun ayat 78. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian semua pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, namun sedikit sekali di antara kalian yang mensyukuri nikmat yang disebutkan tadi. Nah, termasuk di antara pesan hikmah yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara pertanggungjawaban manusia nanti di akhirat kelak dengan 3 nikmat yang tadi diberikan. Ya, semakin kita mengoptimalkan fungsi pendengaran, penglihatan, kemudian
akal pikiran, semakin kita dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita buat. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berdiri pada hal-hal yang kau tidak memiliki pengetahuan dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal pikiran, semua itu akan dimintai Allah Subhanahu wa taala nanti pertanggungjawabannya. Maka dari itu, kalau kita melihat jatuhnya derajat manusia bahkan ke dalam level yang lebih hina dibandingkan binatang sekalipun, karena manusia mengabaikan pemanfaatan dari 3 sarana untuk memperoleh ilmu tadi. Kita lihat di surah Al-A'raf ayat 179, Allah mengingatkan, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh, kata Allah, kami telah siapkan tempat di neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya akal, tapi mereka tak gunakan untuk berpikir. Mereka punya mata, tapi mereka tak gunakan untuk melihat kebenaran dengannya. Mereka punya telinga, namun mereka tak mendengarkan kebenaran dengannya. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kelalaian dalam memfungsikan ketiga sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan ini yang menjadikan banyak dari manusia dan jin nanti akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Tentunya kalau kita melihat bagaimana Allah menganggap orang yang tak mengoptimalkan tadi lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Bagaimana tidak? Tentunya hewan ternak itu tidak diberikan Allah kemampuan dan skill sebagaimana yang diberikan pada manusia. Manusia dengan potensi akalnya, potensi spiritualnya, yang Allah sebenarnya siapkan manusia untuk menjadi khalifah. Ketika diabaikan potensi-potensi penglihatan, pendengaran, dan akal ini, maka layaklah manusia dianggap lebih hina dibandingkan binatang ternak. Bahkan bukan hanya itu, kalau dibandingkan, hewan ternak sebenarnya sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka dan tujuan kenapa Allah ciptakan mereka. Ya, bagaimana hewan ternak itu ada yang dimanfaatkan dagingnya, susunya, ada yang dikendarai, ada yang digunakan untuk mengangkat. Sama sekali binatang ternak tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan manusia tentunya dengan mengabaikan 3 sarana untuk memperoleh ilmu tadi, maka wajarlah kalau dikatakan manusia ini lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Nah, tentunya kalau kita melihat pada 3 potensi tadi, bagaimana pendengaran itu digunakan untuk mendengar. Dan cakupan apa yang kita dengar ini lebih luas dari cakupan apa yang mungkin kita lihat. Ya, bagaimana manusia ini punya keterbatasan dalam apa yang dapat dilihatnya. Begitu juga kadang-kadang kita pernah mendengar tentang Kuala Lumpur, tapi tak pernah melihat. Ya, kadang-kadang kita pernah mendengar tentang Amerika, tentang New York, tapi kita tak pernah melihat. Tapi ketika kita sudah melihat, maka kita pasti mendengar. Ya, namun lebih luas dibandingkan pendengaran dan penglihatan adalah akal. Akal dengan daya imajinasi yang ada, maka dia bisa bahkan melampaui apa yang mungkin didengar dan apa yang mungkin untuk dapat dilihat. Dengan imajinasinya, manusia dapat melalang buana kemanapun. Maka kalau kita lihat, antara orang yang kehilangan pendengaran dengan orang yang kehilangan
penglihatan, maka lebih sulit kehilangan pendengaran dibandingkan penglihatan. Orang yang kehilangan pendengarannya, ini dia tidak bisa mengetahui sebagian dari apa yang dilihatnya. Nah, namun dia bisa pahami lewat apa yang dilihatnya. Orang yang kehilangan pendengaran, dia kehilangan ilmu, ya. Walaupun dalam hal ini kita melihat orang yang kehilangan akal, nah ini lebih parah dibandingkan dengan apa yang digambarkan dari dua sifat sebelumnya. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat akal, ini adalah nikmat yang dengannya kita bisa mengenal. Dengan pendengaran kita bisa ketahui pengetahuan lebih umum dan lebih luas. Dengan penglihatan kita bisa mengetahui sesuatu dengan lebih sempurna dan lebih lengkap. Namun tentunya bagaimana dengan kedua indera ini, pendengaran dan penglihatan, maka pengetahuan yang diperoleh manusia akan lebih umum, luas, dan lebih lengkap. Para hadirin sekalian, kalau kita melihat Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwasanya belajar bukanlah tujuan akhir. Kita belajar dengan tujuan untuk mengajar setelah kita mengetahui. Jadi setelah manusia belajar, hendaklah dia mengajarkan selain dirinya. Karena zakat ilmu adalah mengajarkan orang yang belum mengetahui. Dan ini adalah jalan yang mungkin ditempuh untuk menjadi sosok pribadi yang rabbani. Ya, apa itu rabbani? Dikatakan walakin kunu rabbaniin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 79. Akan tetapi jadilah kalian para rabbani, mereka orang-orang yang mengajarkan kitab suci berdasarkan apa yang mereka pelajari. Jadi setelah kita mengajarkan, jadi orang yang disebut rabbani adalah orang yang mengajar dan mengamalkan ilmunya, orang yang belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Maka dari itu, kalau kita lihat bagaimana Isa Al-Masih alaihi salam pernah mengatakan, siapa yang mengetahui, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, maka dia itulah orang yang besar dan agung di langit dan bumi. Nah, para hadirin, tentunya kalau kita melihat sebaik-baiknya yang mengajar adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita segala apa yang kita butuhkan. Bahkan firman pertama yang Allah turunkan, Iqra, perintah untuk belajar. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama dan Tuhanmu lah yang paling mulia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Allah ajarkan pada manusia apa-apa yang tak diketahuinya. Kita lihat lagi di surah Ar-Rahman, Allah tegaskan sifat Allah sebagai pengajar. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi Allah adalah Tuhan yang Rahman, Maha Pengasih, yang mengajarkan Quran, menciptakan manusia, dan mengajarkan pada manusia bagaimana cara berkomunikasi. Jadi kita lihat apa yang diketahui manusia itu semua adalah hakikatnya di antara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Nah, selain itu bagaimana kita perlu juga bertakwa. Takwa sebagai
salah satu cara agar Allah mengajarkan kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan padamu. Nah, jadi kalau kita bertakwa, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, Allah akan berikan kepada kita ilmu yang lebih dalam sehingga kita tahu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, para hadirin, nah kalau kita melihat sebagaimana Allah mengajarkan manusia secara umum, Allah juga mengajarkan sebagian dari manusia secara khusus. Misalnya ada ayat di surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma kullaha. Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Jadi Allah secara khusus mengajarkan pada Adam. Nah, di sini tentunya pengertiannya bukan hanya Adam sendirian yang diajarkan, tapi ini maksudnya adalah Allah mengajarkan untuk jenis manusia yang disiapkan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Dan sebagaimana dikatakan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Allah ajarkan nama-nama benda, maksudnya apa? Allah jadikan pada manusia kemampuan dengannya dia bisa berbicara dan memberikan nama untuk segala sesuatu yang ada, dan ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia. Nah, termasuk bentuk pengajaran khusus dari Allah, apa yang Allah ajarkan pada Nabi Yakub. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dalam surah Yusuf ayat 68. Dan sesungguhnya Yakub itu memiliki ilmu atas apa yang kami ajarkan kepadanya. Jadi tentunya Yakub memiliki ilmu ya yang tidak dimiliki orang banyak, dan itu datangnya dari Allah. Kemudian Allah juga yang mengajarkan pada Yusuf. Ini termasuk di antara ilmu khusus. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah Allah Tuhanmu memilihmu dan mengajarmu bagaimana cara menakwilkan mimpi. Jadi Yusuf mampu menakwilkan mimpi karena itu adalah bagian dari ilmu khusus yang Allah ajarkan. Ya, jadi kita melihat termasuk Allah mengajarkan Nabi Khidir, ya, gurunya Nabi Musa. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa dan Yusha bin Nun menemukan seorang hamba dari antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dan kasih sayang, dan kami ajarkan kepadanya ilmu. Jadi ini kita lihat termasuk ilmu khusus, ya, sehingga Khidir bisa mengetahui apa yang tak diketahui Musa, dan kepada Khidirlah Allah perintahkan Musa untuk belajar, untuk menyadarkan Musa betapa luas ilmu yang ada. Allah juga ajarkan Nabi Daud, wa atahullahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Allah berikan pada Daud kekuasaan, hikmah, kebijaksanaan, dan Allah ajarkan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Termasuk bagaimana cara membuat baju besi, baju perang, ya, dengan kemampuan yang ada. Allah ajarkan juga secara khusus Nabi Isa. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Dalam surah Ali Imran ayat 48. Allah ajarkan pada Isa tentang Quran, hadis, kemudian Taurat dan Injil. Ya, kalau kita lihat bagaimana Allah juga ajarkan pada Nabi Muhammad, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan padamu apa-apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Nah, jadi bukan hanya Allah yang menjadi seorang pengajar, tapi semua para anbiya dan para mursalin, mereka itu adalah para pengajar. Kalau kita lihat, mereka diberikan Allah wahyu untuk disampaikan pada umat manusia dan kaum mereka masing-masing. Dan Allah katakan, kanan nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyin mubasyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi.
manusia dulu umat yang satu. Kemudian mereka terpecah belah. Allah utus para nabi membawa kabar gembira, membawa peringatan. Allah turunkan bersama mereka kitab suci dengan benar agar mereka dapat memutuskan perkara di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Sebagaimana semua nabi itu adalah seorang muallim, pengajar, maka Nabi Muhammad SAW adalah berada pada posisi pemimpin dari para muallim. Ya, Nabi adalah imam para muallim, pemimpin para muallim. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW Allah jadikan Nabi dalam konteks mengajarkan itu menggunakan ya apa yang disebut dengan tazkiyah, pensucian jiwa. Ini adalah salah satu konsep penting dalam mendidik. Dan tazkiyah ini disebutkan Allah di 4 ayat. Ayat pertama di surah Al-Baqarah ya, 127 sampai 129. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yudzakkihim. Ini doa Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Beliau dan putranya Ismail, keduanya berdoa agar nanti ya diutus dari keturunannya orang yang akan mengajarkan kitab suci dan hikmah serta mensucikan jiwa. Ini yang pertama. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yudzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, di sini kalau kita lihat Allah katakan sebagaimana kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka membacakan ayat-ayat kami untuk mereka dan mensucikan jiwa mereka. Jadi mensucikan jiwa, tazkiyah ini adalah bagian dari bagaimana Nabi Muhammad melandasi proses pengajarannya untuk umat manusia. Di surah Ali Imran ayat 164 Allah juga berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah utus kepada mereka seorang utusan dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang keempat, di surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah katakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia Allah telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang buta huruf, itulah bangsa Arab, seorang rasul dari golongan mereka membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan pada mereka Al-Quran dan hadis. Jadi di sini Nabi Muhammad adalah seorang muallim, beliau juga seorang muzakki. Bagaimana beliau tanamkan ilmu dan pikiran di kepala, namun juga beliau tanamkan keimanan dan kesucian dalam jiwa. Nah, di sini kalau kita lihat kata tazkiyah yang diambil dari akar kata zakat mengandung dua arti, kesucian dan pertumbuhan. Kesucian di sini maksudnya apa? Hati dikosongkan dari segala bentuk kemusyrikan dan sifat-sifat tercela. Ya, pertumbuhan maksudnya apa? Jiwa ditumbuhkan dengan tauhid dan dihiasi dengan segala bentuk sifat-sifat yang utama. Jadi ini yang dikatakan Nabi, innallah ba'athani mu'alliman muyassira. Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai seorang muallim yang membawa kemudahan.
tentunya setelah Rasulullah, para ulama sebagai pewaris para nabi, mereka juga mewarisi Nabi dalam tugas sebagai muallim dan muzakki. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengutuk dan melaknat orang-orang yang diberikan ilmu namun justru menyembunyikan ilmunya, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Mereka tahu Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, namun mereka sembunyikan pengetahuan itu. Ya, makanya Allah katakan di sini pada surah Al-Baqarah ayat 174, 175, ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Jadi sesungguhnya para ulama di sini yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ayat Al-Quran dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menggadaikan ayat-ayat Allah demi untuk kepentingan dunia. Mereka itulah tidak makan dalam perutnya kecuali api neraka, dan Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Allah tidak akan sucikan hati mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan menjual hidayah. Mereka membeli siksa dengan menggadaikan ampunan Allah. Betapa sabarnya mereka menghadapi api neraka. Nah, disinilah salah satu karakter penting yang perlu untuk diwarisi orang yang berkarakter ulama adalah untuk tidak segan dan tidak malu untuk mengatakan tak tahu kalau memang kita tak tahu. Karena hakikatnya sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Apa yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit. Maka hendaklah kita ketika tidak tahu sampaikan la adri. Ini adalah bagian dari sebagaimana ya jawaban para malaikat ketika mereka tak tahu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan pada kami. Nah, jadi Nabi Muhammad juga menunjukkan sifat itu. Ketika ditanya, Nabi tak menjawab kalau memang tidak tahu, menunggu datangnya wahyu. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya padamu kapan kiamat. Katakan, ilmunya cuma Allah yang tahu. Jadi, tidak boleh seseorang itu ya dalam hal ini sok tahu padahal dia tidak memiliki ilmu. Makanya di saat malaikat Jibril menjelma menjadi seorang kakek-kakek bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, ketika Jibril bertanya pada Nabi Muhammad tentang kapan kiamat, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Begitulah potret karakter orang yang berilmu, ya. Tidak malu untuk mengatakan la adri. Sampai dikatakan oleh para ulama kita, qaulu la adri nisful ilm. Berkata aku tak tahu adalah setengah ilmu. Ya. Ya. Para hadirin sekalian, maka dari itu Imam Malik pernah ditanya ya 40 pertanyaan dan Imam Malik menjawab di 36 pertanyaan itu dengan jawaban tak tahu. Cuma 4 yang dijawabnya. Nah, ketika itu si penanya mengatakan, ini kan soalnya mudah. Ketika itu Imam Malik mengatakan tidak ada yang mudah dalam masalah agama. Karena setiap jawaban harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita lihat akhlak dari para sahabat menggambarkan karakter orang yang berilmu. Apa kata Abu Bakar? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillah bighairi ilm.
langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan menampungku apabila aku berani mengatakan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu. Ya, nah, jadi ini yang perlu untuk dipahami bahwasanya karakter orang yang berilmu justru siap untuk menyatakan aku tak tahu kalau memang dia tidak tahu. Nah, demikian yang dapat disampaikan terkait dengan materi ya bagaimana kita memperoleh ilmu dan apa tanggung jawab kita selesai belajar, itulah mengajarkannya. Demikian, wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.